Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, hari ini kami ingin membuat podcast nih tentang materi perspektif global bidang ekonomi. Perkenalkan, nama saya Ika Nuryolanda sebagai host di podcast hari ini. Dan ini teman-teman saya. Hai, nama saya Rifatul Adawiyah. Hai, nama saya Indah Puspitasari. Hai, nama saya Dwi Putri Amelia. Dan ini teman kita satu lagi yang berhalangan hadir. Perkenalkan namanya. Nama saya Farah Fitriati Zulkarnain. Ya. Di sini kita akan membahas tentang perspektif global bidang ekonomi, dan banyak sekali dari saya sebagai host ingin bertanya kepada teman-teman semua tentang perspektif global bidang ekonomi. Perspektif global bidang ekonomi. Perspektif global itu cara pandang dan cara berpikir terhadap suatu masalah, kejadian atau kegiatan dari sudut kepentingan global, yaitu dari sisi kepentingan dunia atau internasional. Lalu, ekonomi adalah suatu studi ilmiah yang mengkaji orang per orang dan kelompok per kelompok menentukan pilihan. Manusia memiliki keinginan yang tidak terbatas untuk memuaskan bermacam-macam keinginan. Yang tidak terbatas tersebut tersedia sumber daya yang dapat digunakan. Berbagai sumber daya ini tidak tersedia dengan bebas. Selanjutnya, di sini saya memiliki beberapa pertanyaan untuk teman saya. Yang pertama itu, bagaimana pandangan Anda tentang pertumbuhan ekonomi global saat ini dan di masa depan? Menurut saya, pertumbuhan ekonomi global saat ini dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi di berbagai negara. Negara-negara dengan pertumbuhan ekonomi yang kuat, seperti Cina dan India, telah menjadi moto utama pertumbuhan ekonomi global dalam beberapa dekade terakhir. Namun, pertumbuhan ekonomi di negara-negara maju seperti Amerika Serikat dan negara-negara Eropa juga tetap penting. Kedua, faktor-faktor seperti teknologi, inovasi, dan investasi juga berperan dalam pertumbuhan ekonomi global. Kemajuan teknologi, terutama di bidang digital dan komunikasi, telah mengubah cara bisnis dilakukan dan menciptakan peluang baru. Investasi dalam infrastruktur, pendidikan, dan riset juga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang. Menurut Indah tentang pertumbuhan ekonomi global saat ini dan di masa depan itu seperti tadi, dan lalu bagaimana sih menurut Arifatul Adawiyah tentang pertumbuhan ekonomi global saat ini dan di masa depan? About pertumbuhan ekonomi global saat ini dan di masa depan, I see that current and future global economic growth is still heavily influenced by the COVID-19 pandemic. The pandemic caused a drastic downturn in the economic sector that led many countries to face recessions. However, there are efforts to recover the economy, such as fiscal and monetary stimulus, as well as various government programs to help current sector. The next question untuk Dwi dan Kamaura. How has the COVID-19 pandemic impacted the global economy and how are efforts to recover the economy? What do you think about the question for Maura? Okay, so menurut saya pandemi COVID-19 itu kan telah membuat banyak negara mengalami masalah ekonomi kan. Banyak bisnis harus ditutup dan orang juga harus tinggal di rumah, sehingga aktivitas para masyarakat itu menjadi menurun, termasuk ekonomi juga. So many people also lost their jobs and found it difficult to find income. Jadi mereka sulit untuk mencari pekerjaan lagi karena efek dari pandemi COVID-19 itu. Selain itu, rantai pasokan barang dari berbagai negara juga
terganggu kan ya, karena karena COVID-19 itu lagi kan. Jadi agak sulit untuk mendapatkan barang yang dibutuhkan. And many companies also do not dare to invest because of the uncertain situation. To restore the economic situation, pemerintah memberikan bantuan keuangan kepada orang dan bisnis yang terkena dampak. Juga menurunkan suku bunga agar orang jadi lebih berani untuk meminjam uang gitu. And the government is also helping sectors that are badly affected seperti pariwisata dan juga transportasi. Apart from that, selain itu, vaksinasi massal juga penting agar virus dapat dikendalikan dan aktivitas ekonomi dapat kembali normal. So intinya menurut saya recovering the economic requires time and cooperation from all parts. Ya. Oke, itu pendapat dari Kak Maura, pertanyaan yang saya berikan. Lalu bagaimana sih pendapat dari Dwi? Pandemi COVID-19 mempunyai dampak yang signifikan terhadap perekonomian global. Langkah-langkah yang diterapkan untuk mengendalikan penyebaran virus seperti lockdown, pembatasan perjalanan, dan penutupan bisnis telah menyebabkan penurunan tajam dalam aktivitas ekonomi. Pandemi ini telah mengakibatkan terganggunya rantai pasokan, berkurangnya belanja konsumen, dan meningkatnya tingkat pengangguran. Banyak industri seperti pariwisata, perhotelan, dan retail yang terkena dampak paling parah. Perdagangan global juga sangat terkena dampaknya. Untuk memulihkan dan menghidupkan kembali perekonomian, pemerintah dan bank sentral di seluruh dunia telah mengambil berbagai langkah. Hal ini termasuk paket stimulus fiskal, pelonggaran moneter, dan dukungan keuangan untuk dunia usaha dan individu. Berbagai upaya telah dilakukan untuk menyediakan likuiditas, mendorong retensi lapangan kerja, dan mendorong pemulihan ekonomi. Additionally, vaccination campaigns have been initiated to control the spread of the virus, allowing for a gradual reopening of economies. International cooperation such as coordination on vaccine distribution and the relief for developing countries is also crucial in ensuring a more inclusive and sustainable recovery. Next question, what is the role of international trade in driving economic growth for India and Arifat Ladawiyah? Menurut saya, international trade plays an important role in driving economic growth. With international trade, countries can take advantage of their comparative advantage in the production of certain goods and services, thereby increasing their efficiency and productivity. This can result in increased production and income, which in turn can encourage economic growth. Selain itu, perdagangan internasional juga dapat membuka pasar baru bagi produk-produk nasional, sehingga dapat meningkatkan permintaan dan ekspor. Dengan meningkatnya ekspor, negara dapat memperoleh devisa yang dapat digunakan untuk membiayai investasi dan pembangunan infrastruktur, yang pada gilirannya dapat meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, penting bagi negara-negara untuk memastikan bahwa perdagangan internasional dilakukan secara adil dan berkelanjutan, sehingga dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Perdagangan internasional sangat penting dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi. Hal ini dikarenakan perdagangan internasional dapat meningkatkan produksi dan distribusi barang dan jasa sehingga dapat meningkatkan kemakmuran dan pertumbuhan ekonomi. My opinion. Last question for Dwi and Kamaura. Bagaimana hubungan antara kebijakan moneter global dan stabilitas ekonomi global? Nah, menurut saya kebijakan moneter global itu lebih merujuk ke tindakan yang diambil oleh otoritas keuangan global yang tujuannya itu untuk mengatur pasokan uang, suku bunga, dan kebijakan terkait mata uang di tingkat global kan. Sedangkan stabilitas ekonomi global itu lebih mengacu pada kondisi di mana perekonomian global beroperasi secara lancar tanpa ada gejolak yang signifikan. And the relationship between global monetary policy and global economic stability is very close. Appropriate
global monetary policy can contribute to global economic stability. Jadi, kebijakan moneter global yang tepat itu dapat berkontribusi pada stabilitas ekonomi global. Sementara kebijakan yang tidak tepat itu dapat menyebabkan ketidakstabilan dan krisis ekonomi. Itu menurut saya juga kebijakan moneter global yang akomodatif itu seperti menurunkan suku bunga atau melonggarkan kebijakan kuantitatif kali ya. Seperti itu. However, bagaimanapun juga, global monetary policy that is too loose can also cause problems, seperti munculnya gelembung aset atau inflasi yang tidak terkendali. Therefore, it is important to central banks and global financial authorities to carefully consider the long-term impact of the monetary policies they implement. Menurut saya, the reform global coordination and communication among central banks and international financial institutions are crucial in managing the impact of monetary policy on global economic stability. Kebijakan moneter global seperti penyesuaian suku bunga, pelonggaran kuantitatif, atau intervensi valuta asing mempunyai implikasi terhadap indikator ekonomi utama seperti inflasi, pertumbuhan ekonomi, lapangan kerja, dan stabilitas pasar keuangan. Ketika bank sentral di negara-negara besar menerapkan kebijakan moneter, seperti menurunkan suku bunga dan menyuntikkan likuiditas ke dalam sistem, hal ini dapat merangsang aktivitas ekonomi dalam jangka pendek dan berpotensi meningkatkan stabilitas perekonomian global. Oke, itu adalah podcast dari kami tentang materi perspektif global di bidang ekonomi. Thank you for watching our podcast. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye!